Karena itu hari ini saya serukan berkaitan dengan keadaan kondisi politik yang ada. Ini adalah waktu yang terbaik buat kita untuk pisahkan diri dari Republik Indonesia. This is the right time to take over our country right now. Urgent. Septinus Mamborai Paiki's political message to Sebi Sambom, Jeffrey Bomanak, and other Papuan independence activists. Did they choose the wrong leaders? A political message from Septinus Mamborai Paiki has once again drawn public attention. The message is directed toward Sebi Sambom, Jeffrey Bomanak, and other advocates of Papuan independence, including those operating through TPNPB structures in remote areas, as well as various political wings and representatives working within Papua and abroad in diplomatic capacities. The central question now being debated is, did Papuan independence activists choose the wrong leaders, and what impact could that have on the direction of their political movement? Dan biarlah Sebi Sambom dengar kata-kata saya ini, Jeffrey Bomanak kalian bisa dengar kata-kata saya ini, bahwa kalian salah jalan memilih pemimpin saudara-saudaramu yang bodoh, tetapi kalian mau pilih dia jadi pemimpin. Kamu kacau sekali. Saya melihat bahwa perjuangan ini mengarah kepada sesuatu yang tidak pernah ada keuntungan, tidak pernah ada keberhasilan. Anda Jeffrey Bomanak mengaku diri sebagai ketua OPM, dan ini organisasi ini benar. Ingat, OPM itu dia punya roh dari atas, dia berjalan sampai terakhir di Jowendi dan selesai. Seharusnya Benedetta bicara, Sapio Perko yang mengaku diri jadi presiden itu kok bicara, Michael Karat kok harus bicara, Jabu Shemut kok harus bicara atas nama mereka. Apa yang mereka lakukan itu baik. Tapi kenapa kalian tidak bertanggungjawabkan itu? Saya sekarang Dr. Spaiki, Presiden Republik Indonesia berat, siap untuk bicara atas nama mereka. Jadi anda-anda yang jadi bermata dua, bermuka dua, munafik, jual-jual muka, jual-jual diri, jadi pelacur politik, suka-suka cari muka, kerjasama dengan Indonesia dan lain sebagainya, ya, yang seperti sapi yang dicucu hidung itu, kalian jangan mimpi, kalian tidak punya tempat di atas tanah ini. In his statement, Paiki offers criticism and reflection on the issue of leadership within the broader Papuan political movement. He questions whether the existence of multiple leadership structures and competing claims to political authority may have become one of the challenges to building greater unity and pursuing their political objectives. Paiki points to several figures who have been described as leaders or presidents within different Papuan independence groups. From his perspective, however, the deeper issue is not simply who holds the leadership position, but whether leadership, unity, political strategy, and public support can be aligned toward a common direction. The message also references Sebi Sambom and Jeffrey Bomanak as part of a broader political debate concerning leadership, representation, and the future direction of the Papuan movement. However, it is important to distinguish Septinus Mamborai Paiki's political views and statements from independently verified facts. Terms such as OPM president, as well as competing claims over who legitimately represents Papua, are rooted in a complex historical and political context. For that reason, such claims should be examined carefully and evaluated against credible and verifiable sources. This raises a larger question. Are competing claims to leadership truly one of the obstacles facing the Papuan political movement? Or do the deeper challenges lie in differences over strategy, political vision, leadership, and approaches to pursuing their objectives? Watch and listen to Septinus Mamborai Paiki's political statement and analysis through to the end. Then, you can decide for yourself how you view the questions surrounding leadership, unity, and the political future of Papua. Manuskrip Papua. Shalom, selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam video klip pada hari ini. Saya Dr. Andros Septin Mamborai Paiki, Presiden Republik Indonesia Barat. Saya ingin memberikan himbauan kepada seluruh rakyat semesta yang berada di atas tanah ini, di seluruh wilayah Indonesia Barat, dan secara khusus untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, supaya Anda segera ikut bergabung, ya, bergabung dengan saudara-saudaramu KNPB. Saya tidak peduli apa yang ada di balik itu semua, tetapi ini semua merupakan bagian dari suatu perjuangan yang berjalan terlalu lama. Ya. Oleh karena itu, saya ingin supaya Anda semua harus bergabung. Tidak peduli dia pakai bendera apakah, dia tidak peduli dia pakai ideologi mana, B1 kah, B14 kah. Kamu maju bersama-sama bergabung. Saudara-saudara kita di pedalaman yang berada di sini, di pantai, kamu semua harus mesti bergabung.
Kalian orang Serui, orang Saireri, orang Biak, orang Waropen, Nabire, Fak-Fak, Manokwari, Sarmi dan segala macam itu kamu harus bergabung bersama-sama. Lumpuhkan kota ini. Tunjukkan bahwa kamu siap untuk merdeka. Bagi Anda yang laki-laki, ya hanya kelaminmu saja yang laki-laki, tapi jiwamu perempuan, Anda lebih bagus tenang dan jangan bicara, jangan banyak berkoar-koar. Anda berdoa untuk masa depan status wilayah politik Milanesa Barat. Itu tugas Anda yang paling mulia. Berdoa dan bergumul. Berdoa untuk para pemimpin Mubarak, bagi para pejuang yang turun jalan. Bagi Anda yang ingin merdeka, segera bergabung. Besok tanggal 15 kalian harus turun. Kalau perlu sampai tanggal 17 kamu demo terus berjalan. Ya, demo. Tidak ada 17-an yang dirayakan di atas tanah ini dan khususnya di Jayapura dan seterusnya. Kalian terus buat sesuatu, bubarkan itu, tidak peduli. Jangan itu. Itu bukan kemerdekaan kalian. Ya, itu kemerdekaan Republik Indonesia, bukan kamu. Ya, begitu. Jadi Anda yang jadi bermata dua, bermuka dua, munafik, ya, jual-jual muka, jual-jual diri, jadi pelacur politik, ya, suka-suka cari muka, kerjasama dengan Indonesia dan lain sebagainya, ya, yang seperti sapi yang dicucu hidung, itu kalian jangan mimpi, kalian tidak punya tempat di atas tanah ini. Ya, saya mau kasih tahu bahwa saya sebagai seorang pemimpin, apa yang saya ucapkan ini itu adalah produk hukum, keputusan politik saya, ya, dan itu saya pertanggungjawabkan itu. Dan pasti didukung oleh semua orang yang berjuang dan berdarah-darah sampai saat ini. Apa yang mereka kerjakan sekarang itu adalah suatu kebenaran meskipun mereka berada di dalam mungkin di dalam kontrol pemimpin yang saya mau katakan pemimpinnya juga yang bego barangkali, ya, sehingga pemimpinnya tinggal tenang sementara tidak bertanggung jawab, sementara rakyatnya jadi korban. Saya mau kasih tahu, kemarin saya sudah kasih keluar video yang berikut yang lalu saya sudah kasih tahu bahwa sampai ada dua hal, ya, sampai pada titik itu ada dua hal yang menjadi penyebab utama berkobarnya api revolusi di seluruh dunia ini dan secara khusus di atas tanah ini. Ketika orang merasa dirugikan, merasa ditindak, merasa dihina, merasa harga dirinya diinjak-injak, dia akan bertindak untuk membela diri, termasuk dia akan menggunakan cara-cara kotor. Itu yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara kita di pedalaman di hutan sana. Tapi pemimpin-pemimpinnya tidak mampu untuk bicara. Yang seharusnya begini saya tidak perlu bicara karena saya bukan berada di dalam 7 presiden atau 8% yang Pinta Kejora punya itu. Tidak ada. Seharusnya Benedetta bicara, Satrio Perko yang mengaku diri jadi presiden itu kok bicara, Michael Karat kok harus mesti bicara, ya, Yabu Shembut kok harus bicara atas nama mereka. Apa yang mereka lakukan itu baik. Tapi kenapa kalian tidak bertanggungjawabkan itu? Saya sekarang Dr. Sebagai Presiden Republik Indonesia Barat siap untuk bicara atas nama mereka. Dan biarlah Sepi Sambun dengar apa kata-kata saya ini. Jadi bagaimana kalian bisa dengar kata-kata saya ini? Bahwa kalian salah jalan memilih pemimpin saudara-saudaramu yang bodoh tetapi kalian mau pilih dia jadi pemimpin. Kamu kacau sekali. Saya melihat bahwa perjuangan ini mengarah kepada sesuatu yang tidak pernah ada keuntungan, tidak pernah ada keberhasilan. Ya. Anda Jeffrey Bomanak mengaku diri sebagai ketua M, tapi ketua OPM. Dan ini organisasi ini benar. Didirikan di Manokwari itu, didirikan oleh moyang saya, didirikan oleh keluarga saya punya bapak orang semua. Tapi Trianus Sarugar tidak pernah serahkan itu ketua OPM sama Anda. Ingat, OPM itu dia punya roh dari atas, dia berjalan sampai terakhir di Jowendi dan selesai. Ya, selesai. Sekarang tidak ada lagi. Tapi Trianus Sarugar sebagai pendiri OPM itu, atas nama pribadi dan atas nama organisasi, dia datang ke rumah sini, dan dia lantik saya dan dia bicara sama saya, dia bilang begini, sebentar lagi Bapak tidak ada, tetapi setelah Bapak tidak ada, kakak yang akan selesaikan kemerdekaan ini. Itu ucapan Trianus Sarugar, pendiri organisasi Papua Merdeka di Manokwari, yang datang bicara di dalam rumah saya. Yang jadi saksi hidup yang antar dia ke rumah saya ini adalah Sultan Yowel Ayomi. Dia masih ada dan dia sudah layani saya hampir 30 tahun. Paling setia mendampingi saya, setiap saya suruh dia untuk orang-orang tertentu, dia yang jalani. Sekarang dia ada. Jadi saudara kalau mau supaya
mau jadi ketua organisasi hanya asal-asalan, Anda jangan kasih putus ranting di tengah jalan seolah-olah Anda ini. Tidak. Perjuangan UPM itu dia punya roh dari atas sampai ke bawah. Dan itu sekarang ada di saya. Sekarang. Hari ini saya mau kasih tahu buat Anda sekalian dan semua rakyat dan bangsa yang ada di atas tanah ini. Bangsa Melanesia Barat. Kamu orang dengar baik-baik. Bahwa yang menjadi ketua OPM itu yang perintahkan, yang lantik saya dan yang serahkan jabatan itu ke saya adalah pendiri organisasi Papua Merdeka di Manokwari, Perianus Sarunggair, dan semua orang tahu itu. Itu. Dia bicara di dalam rumah sini, istri saya jadi saksi dan semua jadi saksi di dalam rumah sini. Sultan Yoel Ayomi dia yang antar dia. Jadi Anda jangan pakai nama OPM dan bikin kacau ini bareng. Ya. Masih ada orang-orang yang masih hidup yang menjalankan barang ini. Ada kakak Kostan Rukael di Port Moresby di sana. Ada banyak. Ya. Tapi orang kasih putus di jalan terus. Begitu saja. Seolah-olah organisasi ini berjalan tanpa nafas, tanpa arah. Tapi ada orang yang Tuhan titipkan. Begitu. Jadi kalau Anda yang muncul di tengah jalan saja, tidak. Saya sekarang Presiden Republik Indonesia Barat, saya bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada di atas tanah ini. Mereka di hutan apa yang mereka kerjakan, jalan. Ya. Sekarang ini saya bicara. Sekarang ini saya bicara. Karena saya melihat selama ini tuh ada komentar-komentar dari grup, ini ada sekian presiden, kenapa tidak ada yang bicara atas nama semua penderitaan yang ada. Saya bilang, saya belum ada waktunya untuk saya bicara. Tapi saya mau lihat, adakah 7 presiden yang bintang kejora yang semua ada yang bisa bicara atau tidak? Ternyata tidak sampai sekarang ini. Ya Bu Simbut mempertahankan dia punya diri dengan RPB-nya, bertahankan tapi tidak mau merangkul mereka dan bagaimana. Atau mungkin merangkul juga, tetapi itulah. Politik identitas mulai muncul mewarnai semua. Jadi saya mengharapkan kepada Anda sekalian, robah. Sekarang ini robah. Ya. Anda yang jadi gubernur, jadi bupati, ya, jadi wali kota dan segala macam ini, jangan terus seperti sapi yang dicucu hidung oleh bangsa Indonesia. Kau punya otonomi khusus. Kau diberikan kewenangan. Dia mau kasih atau tidak, tapi arti dari makna dari otonomi khusus itu adalah kau punya kewenangan sepenuhnya untuk mengatur daerah ini. Jangan terus mengemis ke sana. Uang yang jatuh di atas ini adalah milik tanah ini dan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Melanesia Barat. Begitu. Jangan seperti yang dikatakan oleh Pak Habol, Hakim Pak Habol, bahwa kamu ini seperti anjing bodoh yang dikasih tulang ikan, tulang sapi, tulang babi, tulang ayam, dia lebih memilih itu daripada uang 1 triliun. Masa kamu sumbang 76 sekian triliun ke Jakarta baru kamu pergi mengemis lagi di sana? Kalau tidak mampu jadi gubernur tidak usah turun, kami akan ambil alih itu semua. Saya sangat heran, menyesal sekali. Saya lihat tidak ada satu gubernur yang bisa berani untuk bicara model seperti saya punya Bapak almarhum Bapak Lukas NMB. Saya tidak peduli dengan dia punya kekurangan, dia ada punya ini, tetapi saya anggap bahwa dia membela orang Papua itu luar biasa sekali. Dia membela aturan, dia angkat, dia bakal lagi ke Jakarta. Freddy Numberi masih ada. Orang-orang yang memainkan politik ini dengan baik sekali. Belajar dari jenderal-jenderal seniormu itu. Itu. Jadi saya serukan kepada seluruh rakyat bangsa Melanesia Barat bergabung dengan mereka. Asal jangan dengan kekerasan, jalan dengan damai. Terus turun. Hari ini turun, besok turun, terus sampai 17 turun terus. Jakarta sekarang sudah hancur. Negara ini sudah bubar. Mau bubar. Negara ini ibarat kapal besar, kapal putih besar yang semua penumpang ada di atas kapal itu, dan kapal ini mau tenggelam. Masing-masing penumpang sedang cari jalan untuk cari jalan keselamatan mereka masing-masing. Sekarang ini. Dan Anda yang tadi kerjasama jadi sapi dicucu hidung oleh bangsa Indonesia itu, Anda mulai berpikir, restorasi pemikiranmu, rubah, ya, restorasi revolusi, restorasi metode, restorasi organisasi, restorasi segala macam. Paradigmamu harus berubah supaya otakmu cemerlang. Mungkin perlu kita harus bicara tegas begini supaya kamu orang bisa dengar. Saya mau kasih tahu, saya bicara ini karena saya tahu sesuatu. Sekarang kamu merdeka atau tidak? Kalau kamu merdeka, dengar apa yang saya bicara dan ikut saya. Ya. Angkat benda D14 di seluruh pedalaman itu. Dan Indonesia dia akan tahu pesan politiknya yang jelas. Akan dipimpin oleh tokoh pejuang perdamaian satu-satunya yang sekarang berbicara di atas tanah ini. 14 Desember.
Saya tidak pernah melakukan pembunuhan satu pun terhadap mengorbankan satu nyawa, baik dari tentara, polisi Indonesia maupun kita punya orang-orang sendiri. Tangan saya tidak bersimbah darah, bersih dari darah. Anda makan uang otonomi, percuma saja itu uang darah. Anda tidak pernah berjuang untuk merdeka. Tapi Anda seenaknya saja makan uang otonomi khusus, tanpa memberikan kontribusi apapun, tanpa berjuang untuk kemerdekaan. Kamu tahu bahwa opsi Otsus itu muncul karena ada pejuang kemerdekaan yang memperjuangkan kemerdekaan. Karena ada opsi kemerdekaan itu, Indonesia kasih gula-gula busuk itu sama kamu, sekarang kamu makan uang darah. Anak cucumu tidak diberkati dengan uang darah itu. Anda akan lihat buahnya nanti, hasilnya Anda akan lihat. Sampai di Jayapura saja dipisah-pisahkan, dia bagi-bagi. Hanya Portumbai saja yang punya uang lebih besar. Sementara orang-orang Serubiak dan lain-lain yang pendatang yang ada di atas tanah ini, anak-anak ini sekolah mereka hanya dapat sekecil, dapat ampas. Padahalnya tidak pernah ada orang Portumbai yang berjuang untuk kemerdekaan tanah ini. Kerjanya hanya mabuk dan jual-jual tanah. Jual-jual tanah. Saya ingatkan kalian, orang Tabin yang suka jual-jual tanah ini. Kamu tidak punya tempat. Saya kasih tahu, tanah kan sudah jual habis. Kamu tidak punya tempat di sini. Ingat, suatu waktu kamu akan seperti ikan sako yang kembali gigi ekornya. Kamu lihat dengan mata sendiri. Kemarin keracunan MPG yang sama anak-anak di Papres sana. Tapi kalian terus bekerja sama dengan mereka. Kalian tidak turun untuk menolak ini. Gubernur tidak coba buka mulut. Tutup ini MPG di atas tanah ini. Tidak ada. Kalian terus mengekor sampai kapan? Rubah cara berpikirmu. Jadi saya mau kasih tahu, saya selama ini berdiam diri, tetapi saat ini saya mulai bicara dan saya akan terus bicara. Saya akan terus bicara sampai Papua merdeka. Kalian dengar itu baik-baik. Anda yang pelaku bisnis di atas tanah ini, ya, jangan ada pikiran senang-senang saja terus dari kekayaan dirimu sendiri dan tanpa kontribusi dan apa segala macam untuk perjuangan ini. Tidak. Kalau Anda tidak pernah lakukan itu, Anda lihat. Ya. Anda akan berangkat dan kasih tinggal semua aset Anda. Dan saya juga tidak pakai aset Anda. Tapi semua tanda dan segala macam akan dikuasai oleh negara. Ya, saya mau kasih tahu bahwa saya bangun daerah ini tidak berdasarkan konsep ataupun konsepsi dari Jakarta, tidak ada. Saya bangun daerah ini berdasarkan nilai-nilai luhur bawaan dari tanah ini sendiri. Nilai estetika, nilai spiritual, nilai budaya, dan lain sebagainya. Saya bangun di atas tanah ini. Saya ingin kami menampilkan jati diri kami tersendiri yang bisa membedakan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bahwa kami punya jati diri tersendiri. Ya. Kami dikontrol dan dikendalikan oleh Tuhan sebagai sutradara utama yang akan mengangkat dan memilih kami untuk bangkit dan memimpin diri kami sendiri. Itu kata-kata yang ditaruh oleh Bapak Pendeta Ishak Semolka ini. Dan itu benar, tapi kalian orang Papua ini hanya khotbahkan di atas mimbar, tapi tidak memaknai kata-kata itu dengan baik. Hanya hafal saja, tidak bermakna. Ya. Karena itu, saya berharap supaya apa yang saya katakan ini, Anda harus dengar, camkan baik-baik. Saya bicara tegas dan keras, sebagai tanda bahwa saya masih mencintai Anda, saya masih mengasihi Anda. Saya berjuang demi cintaku kepada bangsa ini, rakyatku dan tanah ini. Dan apapun nilai-nilai luhur yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Saya sangat mencintai mereka, dan saya telah menulis 2 buku itu dengan judul Pesan Para Leluhur, jilid 1 dan jilid 2. Tapi ketika saya tawarkan ke GKI untuk mau cetak tepat pada waktu 100 tahun, 1 abad, Injil masuk ke Papua, itu saja orang tidak tanggapi. Tidak tanggapi. Saya pergi ke kantor, tidak ada. Saya pergi ketemu dengan pendeta Rumbiak di Kota Raja, juga responnya dingin. Tapi saya ingat itu baik-baik, saya catat itu baik-baik. Jangan pikir itu hilang, tidak. Ya. Karena itu saya katakan kepada Anda sekalian pendeta-pendeta yang hanya bertuhankan perut Anda, ya, khotbah di atas mimbar tetapi menutup mata terhadap ketidakadilan yang ada, menutup mata terhadap tubuh Kristus yang dibantai habis-habisan di pedalaman sana, yang mengungsi menderita gereja berdiam diri,
tidak bisa bicara seperti gereja Katolik dan lain-lain sebagainya, gereja-gereja Pentakosta, apalagi gereja-gereja yang dipimpin oleh orang-orang Randawaya sendiri, orang Serui, orang Sereri. Kalian ingat baik-baik. Ya, kalian ingat baik-baik. Jangan jadi gereja sebagai dinasti, jangan jadi gereja sebagai alat, sebagai PT, CV saudara, tidak. Perhatikan itu baik-baik. Belajar baik-baik. Ya. Saya tahu Anda dari mana. Pada saat dan waktunya pintu anugerah itu akan ditutup bagi Anda. Ya. Ya. Ini yang saya mau sampaikan buat Anda pagi ini. Karena Tuhan memberkati dan camkan apa yang saya bicara baik-baik, renungkan ini baik-baik dan segera bertindak dari sekarang. Jangan mau jadi pengekor terus menerus. Jangan mau jadi ekor gajah. Tinggal jilat gajah punya pantat dari waktu ke waktu. Ya. Ya. Semua seruan ini saya mau kasih tahu buat Anda sekalian. Jadi saya serukan kepada adik-adik di hutan, Anda bekerja dengan apa yang ada. Keterbatasan yang ada. Tapi semoga saya punya video ini kamu dengar dan pilih pemimpin yang bertanggung jawab yang bicara atas nama kamu di kota di Jayapura sini yang bertindak kemana. Karena dunia sedang memperhatikan kita. Beni Benda dia tidak akan bawa kamu kemerdekaan masuk. Forkoro sebut-sebut dan teman-teman ada di dalam. Hanya dia dengan saya ada. Tapi kamu pilih antara dia dengan saya. Ya. Terus kamu lihat itu Sapioper dia tinggal bahkan senang-senang di sana. Dia tidak bertanggung jawab untuk kamu di dalam negeri. Michael Karat apalagi dia tinggal hanya bicara menuduh-nuduh kami semua sebagai pengekor Indonesia, sebagai kolaborasi kerjasama di Indonesia dan lain sebagainya tanpa alasan. Sukanya main tuduh. Dia jalan dengan otaknya yang nau-nau itu di Belanda sana. Dia tidak datang bertanggung jawab buat kamu orang-orang Mega. Saya bicara langsung, saya tidak ada kompromi. Kemerdekaan lebih penting dari Anda satu orang itu. Pemimpin-pemimpin yang kamu dihargai, hargai apa? Kalau mau mari itu bakalai konsep, taruh di mejamu, kita presentasi sekarang. Ya, saya mau kasih tahu saya adalah profesor, ya, guru besar untuk kemerdekaan Papua Merdeka. Politik Papua Merdeka saya guru besarnya. Ya. Dan otak saya selalu berulang katakan bahwa otak saya lebih tajam dari pelurunya Indonesia. Dan saya mau ingin supaya negeri ini diselesaikan dengan cara yang damai dan bermartabat, tanpa ada satu butir peluru yang keluar dari senjata, tanpa ada satu tetes darah pun yang mengalir di atas tanah ini. Itu dalam mimpi terbesar saya yang saya ingin untuk lihat terwujud. Karena itu hari ini saya serukan berkaitan dengan keadaan kondisi politik yang ada. Ini adalah waktu yang terbaik buat kita untuk pisahkan diri dari Republik Indonesia. This is the right time to take over our country right now. So listen what I'm saying right now, today, and so on. Jangan bermain-main dengan waktu yang ada. Manfaatkan waktu ini dengan baik untuk rebut kemerdekaan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati dan shalom. Sampai jumpa di video klip yang berikut.